Serius ya. Kita meditasi di sini tim itu nggak boleh serius. Mukanya, saya kalau serius muka saya mungkin pada kabur kan. Saya sangar jadinya. Jadi coba senyum. Nah, pelajaran pertama adalah senyum. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Wirya Kaliana. Usia udah lansia. Kalau suruh nyebut pasti salah. Usia saya masuk tahun ini 81. Nah, kaget kan? Ya bro, Jeffrey ya. Kalau masuk sio kan udah 81. Tapi kayak 18 kok. Ya 18. Nah, kenapa? Karena kita meditasi, khususnya meditasi twin yang membuat apa? Senyum. Sesi pertama adalah senyum. Dengan senyum berarti otak kita nanti menjadi fresh. Kalau fresh, maka daya pikirnya menjadi tajam. Ya, oke. Meditasi twin ini memang agak sedikit berbeda, ya. Karena apa? Di sini kita harus dalam suasana bahagia. Bahagia ini bisa dicapai kalau kita mendatangkan rasa bahagia dari dalam diri kita sendiri. Artinya apa? Kita senyum. Ya, tapi senyumnya bukan asal senyum. Ada beberapa bagian. Pertama, senyum itu di sini adalah senyum di bibir. Jadi bibirnya ditarik kiri kanan. Coba sis, mau tarik. Nah, tambah cantik kan? Tuh, iya. Yang laki gue ganteng. Gue Jeffrey juga tambah muda. Jadi senyum di bibir itu membuat face kita, wajah kita menjadi lebih fresh. Jadi senyum itu ada dua, senyum fisik dan senyum mental nanti. Senyum fisik itu, ya ini. Kemudian yang kedua adalah senyum di mata. Manakala kita senyum di bibir dan bibir kita udah bisa gini, biasanya mata kita juga jadi ceria. Ya, nah tandanya mata kita tuh ceria tuh biasanya agak sedikit sipit, gitu. Sedikit sipit dan secara psikologisnya kita melihat apa aja menjadi indah. Saat ini coba kalau sis senyum, melihat teman di sebelahnya pasti cantik. Coba lihat teman sebelahnya. Nah, ya. Nah, karena itu pengaruh ya dari senyumnya awal ini ya menjadi mata kita melihat segala sesuatu yang indah. Kalau kita melihat segala sesuatu yang indah, artinya apa? Hidup kita bahagia. Ya. Tapi kalau kita meditasi kan mata kita merem, nggak bisa lihat. Betul. Nah, sekarang kita masuk ke yang lanjutnya, senyum di pikiran. Senyum di pikiran ini udah senyum mental, udah bukan fisik lagi. Artinya gini, kalau kita merasa bahagia, maka pikiran kita juga menjadi bahagia. Kenapa? Karena pikiran, tadi kan dibaca ya, pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk, pikiran adalah pelaksana. Jadi kalau kita memikirkan sesuatu yang baik, ya kita berbuat baik, maka katanya apa? Seperti bayang-bayang mengikuti kita. Jadi artinya kalau kita senyum, kita bahagia, kita selalu dalam keadaan bahagia seperti bayang-bayang yang selalu ikutin kita. Ya. Nah, kalau kita meditasi dengan senyum dan pikiran kita juga ikut senyum, nah itu artinya kita sudah bersama dengan rasa bahagia. Tapi bagaimana caranya? Ya, kan kita dalam keadaan merem. Kok bisa ini? Nah, jadi begini tekniknya. Kita kan selama hidup ini pasti ngalamin hal-hal yang indah, yang menyenangkan, momen-momen bahagia lah. Ya, waktu kita dipuji kita senang kan, waktu kita di wisuda kita juga senang, ketemu dengan teman-teman kayak sekarang ini. Saya udah lama nggak kemarin ketemu, wah saya senang sekali. Nah, rasa senang ini coba pada waktu nanti kita pejamkan mata, kita hadirkan. Ingat-ingat momen bahagia. Yang paling gampang menggendong balita. Kalau kita menggendong balita pasti apa? Kita senang, ya enggak? Ya, dia senyum, kita ikut senyum. Nah, momennya ini kita rasakan dan kemudian kita ikut senyum, rasakannya di pikiran. Itulah namanya senyum di pikiran. Apa dan dampaknya? Pada waktu kita senyum di pikiran, senyum adalah energi positif, gaya-gaya cinta kasih. Kalau kita senyum dan kita rasakan di pikiran, yang terjadi apa?
otak fisik kita ya kena nutrisi gaya-gaya bahagia itu ya, atau nutrisi cinta kasih atau nutrisi positif, akhirnya apa? Sel-sel pembuluh darah, saraf di otak kita menjadi segar. Akibatnya apa? Pikiran menjadi tajam, ya. Pikiran selalu positif, dan yang dampaknya tidak mudah jadi pikun. Benar loh. Seusia saya ini kalau saya pikun, saya udah nggak kerja, saya masih kerja di Tangerang. Ya, saya masih nyetir mobil dari tadi dari Tangerang, dari rumah Kelapa Gading kemari. Nah itu kenapa? Dampaknya kenapa? Ini senyum yang diajarkan di ini. Ya, ibu yang memang sudah usia lansia masih keburu, senyumlah. Ya, senyum di pikiran artinya apa? Kita selalu bersama dengan rasa bahagia. Kalau kita merasa bahagia, senyum di pikiran, dampaknya apa? Saat kita lagi merasa bahagia, ada orang misalnya ngejek, jelek lo gitu ya, kita nggak akan marah. Kenapa? Ya kita lagi bahagia, ya. Nah akibatnya apa? Dengan senyum bahagia, ya kita bisa mengikis kekotoran batin. Artinya apa? Kita nggak marah, nggak juga benci, ya. Dan pikiran kita selalu positif, maka pikiran kita nggak bodoh, ya. Nanti kita praktekkan. Dan yang terakhir yang jadi objek ini adalah senyum di hati. Ya. Kok lucu ya? Kita bahagia kok rasanya di hati. Coba, kalau kita marah rasanya apa? Rahamnya kenceng, kemudian dadanya kayaknya mau meledak. Tapi kalau kita misalnya lagi bahagia, rasanya juga di dada. Jadi dengan kata lain, dada ini, rongga dada ini ya, tempatnya bersemayamnya perasaan. Nah kalau perasaan yang kita kembangkan cinta kasih, maka kita akan selalu berbahagia. Dampaknya kalau kita merasa bahagia di rongga dada itu ada. Di rongga dada kita apa yang ada? Organ apa? Paru-paru. Penting kan? Jantung. Kemudian kelenjar timus. Kelenjar timus ini yang membuat kita imun. Akan sehat. Kenapa? Karena kena nutrisi cinta kasih. Nah, jadi dengan meditasi metode TUM ini, kita akan menjadi pikiran kita sehat, tubuh fisik kita juga menjadi sehat. Betul. Makanya kalau orang yang TUM ini pasti dia ceria, ya, pikirannya positif dan ya itu sehat. Ya. Jadi ntar ketiga ini kita laksanakan. Ya. Jadi perasaan bahagia di rongga dada itu nanti menjadi objek meditasi kita untuk sementara, karena nanti ada perubahan. Nah perubahan ini bagaimana? Nanti inilah pentingnya yang tadi dikatakan harus konsultasi dengan para asmen. Ya. Nah nanti dari situ perkembangan spiritualnya akan terjadi. Ya. Coba sekarang kita praktekkan senyum dulu. Coba bro and sis senyum. Kalau perlu kasih lihat temennya, udah senyum belum? Nah udah cantik kan, udah ganteng kan? Nah senyum, pertahankan. Ya, ini baru senyum di fisik. Pada waktu kita senyum begini, rasanya nggak mata kita agak sipit, nggak mendelik gitu kan? Nah, pandangan kita jadi apa? Jadi sayu. Jadi apa yang kita lihat akan indah. Nah, sebelum kita meditasi kita melihat segala sesuatu yang indah, melihat bunga juga beda loh. Pada waktu kita biasa dengan senyum itu beda. Ya. Nah, terus udah bahagia sekarang ya, pejamkan mata coba. Pejamkan mata dengan lembut. Nah, coba rasakan, ingat-ingat suatu perbuatan baik yang pernah kita lakukan dulu. Apa aja, menggendong balita, menolong orang. Kan rasa tuh senang itu ya, rasa bahagia. Nah, rasa bahagianya kita senyum dan rasakannya di pikiran kita, di otak kita. Kejadiannya boleh dilupakan. Nah, terasakan? Nah, senyum lagi. Nah, kalau senyum yang sudah di pikiran, senyum fisiknya otomatis. Maka nanti kalau senyumnya, nanti para aslen akan tahu ini senyum enggak di pikiran. Kalau senyum di pikiran pasti wajahnya jadi apa juga ikut senyum. Nah, rasakan. Nah, ini kalau kita merasakan senyum di pikiran, yang terjadi apa? Otak kita, otak fisik kita itu kena nutrisi cinta kasih. Akan sehat.
rongga dada. Nah, terasa nanti dadanya mekar, atau ada rasa hangat, atau ada rasa getaran kecil-kecil gitu. Nah, nanti inilah yang nantinya jadi objek meditasi yang nanti akan dipadu ya dalam meditasi selanjutnya. Ya, oke, buka mata. Lihat segala sesuatunya indah nggak? Indah kan? Nah, jadi dengan kalau kita membawa perasaan bahagia, maka segala sesuatu yang kita lihat juga akan indah dan bahagia. Ya. Nah, kalau kita dalam keadaan pikiran bahagia, maka kekotoran batin itu bisa sedikit demi sedikit itu dikikis. Kita kalau diejek orang, disindir orang, ya udahlah biasa. Nah, kemudian kita juga nggak melihat, kalau ke mall nggak melihat barang-barang itu pengen beli, nggak teman dia lihat aja. Ya. Nah, ini karena apa? Pikiran kita bijaksana. Ya, pikiran kita wisdom. Oke, selanjutnya. Nah, kalau kita meditasi kan pasti ada gangguan, ya nggak? Gangguan pegelak, ntar ada nyamuk, di sini nggak ada nyamuk ya, dijamin nggak ada nyamuk sih. Tapi kalau perasaan semutan itu bukan semut bebedaran, semutan yang ada di dalam diri kita dia terasa. Dan gangguan misalnya kita terbayang, tadi banjir, ntar pulang banjir nggak ada. Itulah gangguan. Jadi gangguan itu ada dua, secara fisik yang kita alami dan secara mental yang kita bayangkan atau muncul. Ya. Gangguan, ya jangan dimusuhi. Gangguan itu bukan musuh, tetapi partner kita. Seorang petinju, ya kalau dia dilatih oleh pelatihnya pasti dipukul-pukul kan. Tujuannya apa? Supaya dia bisa nangkis. Ya, makin dipukul makin banyak dia makin bisa nangkis ya. Nah, dalam meditasi, dalam kehidupan sehari-hari juga, kalau kita ada gangguan, itu adalah partner kita. Nggak usah dimusuhi. Ya. Nah, caranya gimana? Pertama, kenali, recognize. Jadi kalau ada gangguan datang, ya tahu aja lah. Ya ini misalnya gangguan lagi merem ya, kemudian kita terbayang, aduh hujan, ya. Ya udah, tahu aja ini hujan. Jangan dikembangkan, jangan dibuat cerita di dalam pikiran kita. Hujan, nanti banjir, saya pulang gimana ya? Aduh, adu akhirnya jadi kita menderita. Cukup tahu, oh iya, ya. Begitu juga kalau rasa gatal, cukup tahu gatal, ya. Terus yang kedua, lepas, rilis. Jadi pertama kan seolah-olah kita megang begini, ya. Kalau ini misalnya bukan tujuan kita, ya pasti kita lepas. Tapi ini nggak boleh ya dilepas ya. Itu saya dikomelin. Kita lepas. Seperti begini. Kita lagi gendong balita, lagi kerja, terutama di rumah tangga. Ini anak, wah, nggak bisa diem, yang nesek aja gitu ya. Nah, ini anak kita gangguan kalau kita kerja. Nah, dia mau apa? Kita lepas. Tapi apa kita marah? Enggak. Nah, kita taruh aja di mana? Di sudut. Nah, sana. Nah, begitu kita taruh, udah jangan diingetin lagi. Biar dia main di sana. Jadi, kalau ada gangguan pikiran kita misalnya muncul sesuatu, tahu, kemudian lepasnya gitu, lepas. Jangan dipikirin lagi. Jangan ada ikatan lagi. Dia main sendirian, si anak itu. Gangguan juga begitu, biar dia gangguan ada di sana, ya. Mau hilang mau nggak apa-apa. Nah, sudah bisa melepas. Nah, kita relax. Nah, relax ini bukan secara fisik aja, tetapi secara mental. Gimana secara mental? Branches. Kalau kita belajar anatomi otak kita itu ya fungsi macam-macam ya. Kemudian di antara otak dan tulang kepala kita itu ada satu lapisan yang disebut lapisan otak atau meninges ya. Nah, ini tujuannya apa? Sebagai bumper. Ya, dia berupa sataan yang kental. Kalau kita kebentur, ya getarannya itu nggak sampai ke dalam otak kita, tetapi diredam oleh meninges itu. Tapi ini bisa infeksi seperti si Olga kalau nggak salah dia kena meningitis ya. Nah, pada waktu kita bahagia, lapisan meninges ini akan merileks. Tetapi manakala kita lagi mikiran segala sesuatu yang tidak nyaman, apalagi kita marah, yang
dia mengetat. Nah kalau mengetat begini, ya kita nggak bisa apa-apa, pusing. Manakala kita sudah bisa menerima, ya menerima, kemudian kita melepas, kita rilekskan, ya di lapisan mendingan situ kita rileks. Nah ini memang secara mental kita rilekskan. Nah terus lanjutnya adalah apa? Senyum. Ya, dengan senyum begitu maka segala gangguannya itu hilang. Nah, bisa kita kembali Kembali ke objek kita. Objeknya apa? Dari cinta kasih atau perasaan bahagia. Dan kalau terjadi ulangi lagi. Ini pada waktu meditasi seperti ini ya, namanya 6R. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari juga bisa kita gunakan. Ya, kalau kita misalnya saya lagi jalan, ya ada bro misalnya ngejek saya. Ya, saya tahu oh ya nggak apa-apa. Ya saya lepas, saya nggak pikirkan di kepala kita, senyum, udah hilang gangguan. Jadi bisa dipakai untuk meditasi dan kehidupan sehari-hari. Kita sebut ini 6R, ya. Nah ini yang tadi saya berikan. Jadi mengenali ya perhatian ada objek meditasi ya, terus sendiri itu melepas seperti tadi ya. Contohnya kalau kita gendong anak balita yang merotak-rotak, kita lepas. Kalau kita lepas jangan dipikirkan lagi, biar dia di sana dia main, biar gangguannya itu ada di luar. Selanjutnya, nah rileks tuh yang di otak kita. Di otak kita ini ada yang namanya meninges. Kalau kita lagi mikirkan sesuatu, dia mengetak. Tetapi kalau rileks, ya kan rileks. Nah seperti kayak gambar sebelah ini. Meditasi dengan senyum. Jadi dengan kata lain, kalau kita senyum, meninges kita ini dia rileks. Itu sekarang. Kalau dulu kalau saya diajarin meditasi itu mesti serius, tenang. Nah ini apa? Baru 5 menit juga saya udah nggak tahan. Tapi kalau sekarang entar setengah jam itu nggak jadi masalah, 1 jam bisa. Betul, karena apa? Otak kita rileks. Ya kemudian senyum. Nah senyum kembali. Nah, saya ceritakan sini ada namanya kelenjar pituitari yang merah. Kelenjar pituitari ini adalah kelenjar ya. Manakala kita dalam keadaan bahagia, senang, dia akan mengeluarkan apa yang namanya beta endorfin, morfin sebetulnya. Tetapi yang dihasilkan tubuh kita. Akibatnya apa? Tubuh kita nanti menjadi rileks. Yang sakit-sakit dia hilang. Ya, jadi kita rasa bahagia. Nah, itulah sebabnya meditasi dengan tim ini bisa 1 jam nggak jadi masalah, 2 jam bisa, 3 jam bahkan. Kenapa? Kalau kita dalam keadaan bahagia, senyum, ini kelenjar itu tadi akan mengeluarkan beta endorfin terus-menerus. Akibatnya apa? Rasa sakit hilang. Maka yang dulu nanti yang mau silam ini itu nggak rasa ada rasa gangguan. Kalau ada gangguan kita gunakan nomor ya. Lanjut. Nah, return kembali ke objeknya. Ya, repeat ulangi lagi. Lanjut. Nah, jadi meditasi ini bisa 6R ini kita bisa lakukan meditasi duduk. Waktu kita kerja juga bisa. Jadi waktu kita kerja, saya saat ini lagi ngomong. Saya kalau pikiran saya ngelantur kemana-mana, ya ngaco ngomongnya bukannya meditasi barangkali. Ya, tetapi saya fokus kembali. Ya, saya pakai 6R. Kalau bisa kepikir di rumah atau pulang bagaimana, saya hilangkan. Saya juga sebenarnya tadi sebelum mulai, saya mikir pulang banjir bisa kan? Nah kalau itu saat saya lagi ngomong begini terpikir, nah, pasti gangguan bicara saya akan terganggu. Ya. Nah nanti meditasi jalan juga seperti itu. Nah, sekarang duduknya yang penting tubuhnya rileks. Mau duduk di lantai, mau di kursi, usahakan jangan nyandar. Angkat boleh nyadar tapi punggung jangan. Kenapa? Jangan sampai nanti ketiduran. Karena nyamannya ketiduran. Karena tidur itu bukan hanya di tempat yang datar, bisa juga pada waktu kita nyadar bisa jadi ketiduran. Ya, tuh boleh diganjel. Pinggang boleh disangga. Punggung tidak boleh sampai ke belakang. Ketika duduk meditasi jangan bergerak sama sekali. Nah. Ini gimana kalau saya suka apa penjelasannya? Gini, kalau kita ambil air ya dari
gelas. Warnanya buta kan, warnanya keruh. Tapi kalau kita diamkan di meja, diamkan ya kan biasa-biasa, maka nanti kotorannya akan mengendap sampai di dasarnya. Itu kenapa? Karena kita nggak goyang-goyang. Tapi kalau kita pindahkan sini, ini nggak akan jernih. Begitu juga tubuh kita. Tubuh kita ini seperti gelas. Pikiran kita itu seperti air keruh itu. Kalau kita entar gerak sini, kita bergerak tangan aja begini, itu pikiran ikut. Makanya kita disuruh duduk diam. Makanya ambil posisi yang nyaman, yang sesuai. Tujuannya apa? Supaya pikiran kita mengendap, membantu nanti kita fokus kepada objek. Ya, lanjut. Nah, meditasi jalannya ini memang ada metode yang jalannya itu pelan-pelan. Itu metodenya, itu juga bagus. Tapi metode yang kita lakukan di sini jalannya adalah biasa, nggak dipelanin, tetapi fokusnya kepada objek, rasa bahagia atau teman spiritual. Ya, seolah-olah teman spiritualnya ada di sebelah kita. Apa itu teman spiritual nanti akan dijelaskan pada waktu kayak ini. Ya, jadi bisa dilakukan dengan yang penting sadar, satinya itu artinya kita connect dengan objek itu dan senyum. Jadi satinya ini seperti senyum. Manakala senyumnya hilang, satinya juga bubar. Ya. Nah, dari tadi senyum, terasa nggak mukanya rasanya kemeng gitu? Itu baru-baru. Itu lama-lama terus bisa terjadi sendiri. Ini karena apa? Masih senyum fisik. Tapi kalau senyumnya sudah di pikiran, itu terjadi sendiri. Ya, kita nggak suruh muka kita senyum, akan terjadi senyum sendiri. Ya, oke, lanjutnya. Nah, udah selesai kayaknya saya. Ya, jadi itu. Ini tadi penjelasannya. Nanti prakteknya gimana nanti akan dipadu oleh si Yuni. Ya, itu saja. Barangkali nggak ada session pertanyaan, ada nggak? Atau kalau yang kurang jelas barangkali yang baru. Modalnya senyum, itu aja modalnya. Gimana Pak? Ada yang nanya? Ya. Apa yang harus kita lakukan pada saat kita meditasi, Pak? Kenapa? Mikir sesuatu yang buruk Pak di luar. Mikir sesuatu ya. Nah, begini. Maka tadi kan ibaratnya gelas, ya. Terutama duduknya yang diem. Kalau kita kacau pikiran karena kita nggak gelisah, begini. Diam dulu, kemudian senyum. Bapak kurang senyum saja. Ya, coba senyum sekarang ya. Coba jalan-jalan duduk, jangan duduk. Coba sejajar, senyum. Nggak usah dibuka, mulutnya nggak usah buka, teman ini aja. Nah itu udah cakep, udah ganteng. Saya nggak ada ini, mesti difoto tadi itu. Ya, jadi ini seperti ini. Pada waktu bapak bro ini dalam keadaan senyum gini, pikiran pasti nggak akan kemana-mana. Kenapa? Pikiran kita menjadi tenang. Dan yang tadi saya bilang, di kepala kita tuh ada kelenjar pituitari, dia mengeluarkan beta endorfin sehingga membuat kita rileks. Oke, bro, bisa ya? Nah, ya. Ada lagi? Cukup ya. Jadi modalnya senyum. Di sini coba senyum sepanjang meditasi. Kalau sudah bisa senyum di pikiran, apalagi senyum di hati, itu senyum fisik otomatis bisa terjadi sendiri. Nanti kalau bro udah bisa senyum di pikiran dan merasakan di hati, otomatis dengan sendirinya senyum. Nah inilah perubahan yang akan terjadi. Makanya disuruh selfie dulu pertama. Ya, nanti kalau setelah kita ini baru selfie kedua. Oke? Ya cukup ya. Kalau cukup saya akan kembalikan ke MC. Silakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita berhasil hari ini. Terima kasih Bro Yuni atas penjelasannya. Sekarang kita masuk ke ini adalah meditasi perasaan. Jadi twin itu meditasinya berdasarkan objeknya perasaan, bukan meditasi berpikir. Ya. Jadi kalau nanti ada